Oke, teman-teman, kali ini saya berada di mana ini? Purogiri Mulya Raung ya. Saya ingin melihat sebuah batu dari Sri Juru Kunci ya, yang berada di Glamor. Ini bersama Mas Agung, Mas Wahid, sama Mbak Lucy. Kita langsung masuk aja. Tadi saya sudah izin sama Pak Mangkunya tadi, dan sekarang saya ingin melihat ke dalam. Batu Ganesha. Ternyata seperti ini ya. Tugu Panunggu Karangstana yang Bahu Rekso. Ampun. Tilasan Sira Dalem Sri Juru Sinuwun Prabu Bima Koncar 1481. Ya, jadi pada malam hari ini kita berada di petilasan Dalem Sri Juru yang menurut kata sejarah adalah salah satu raja Blambangan yang memerintah pada tahun 1546 sampai 1557. Ada dua cerita tentang raja ini. Kalau menurut mitos atau mungkin legenda yang berkembang di masyarakat, Raja Dalem Sri Juru ini adalah raja yang dikalahkan oleh Raja Bali, yang kemudian tubuhnya dipisahkan, badannya disemayamkan di sini di daerah Banyuwangi, kalau kepalanya ada di Bali. Jadi diceritakan bahwa Raja Blambangan itu dikalahkan oleh Raja Bali, kemudian sebagai wujud penaklukannya dan karena kesaktian dari raja ini maka tubuhnya dipisahkan. Tapi dalam catatan sejarah disebutkan bahwa Raja Dalem Sri Juru ini adalah gugur ketika kerajaan Blambangan melawan Portugis di Panarukan. Jadi pada itu Portugis yang membuat markas pertahanan di Panarukan itu dikalahkan oleh gabungan antara Demak, Surabaya, dan Blambangan. Dalam peristiwa itu Dalem Sri Juru gugur, kemudian disemayamkan di Blambangan. Jadi ini adalah salah satu petilasan dari yang dipercaya sebagai tempat disemayamkan jenazah dari Raja Blambangan tersebut. Ini ditulis adalah
Candi Luhur Lamongan dengan adanya Meru 11 tingkat ini ya. Jadi memang Meru 11 tingkat itu memang diperuntukkan untuk raja yang sangat besar jasanya bagi negara bangsa pada waktu itu. Ini sebenarnya di Pura di salah satu daerah Gilmore yang disucikan oleh umat Hindu dan diagungkan oleh warga sekitar untuk mengenang Raja Blambangan dalam Sri Juru. Tapi itu makam ya Mas ya? Silakan kalau makamnya Petilas. data penelitian masih. Oh Karena pasal itu kan masih pra Islam. iya ya. Jadi kemudian raja-raja Daud itu ya tidak dimakamkan secara seperti sekarang ini. Oh ha. Bisa muksa, bisa mungkin diajar. Cuma keterangannya tidak jelaskan seperti itu. Mungkin tepatnya sebagai petenger ya. Mungkin ke sana. Atau jenazahnya disemayamkan dari Prabu Surodalem atau Sri Juru ya. Ini ditulis dari pihak pemanggilnya Raja Blambangan ke-8 Raja Blambangan itu 1512, tapi itu masih karena memang terlalu jauh pada zaman ini, jadi memang ada beberapa versi. Maka mungkin yang nggak berdalam ya ngomong aja, karena ini kan kita akan bergesekan dengan kearifan lokal. Tapi yang pasti sepakat bahwa dalam Sri Juru ini adalah salah satu dari Raja Blambangan yang hidup di zaman pergerakan kerajaan dari Bali di Blambangan. Jadi ini kelihatan tradisi di Banyuwangi, kalau ada peninggalan raja-raja maka akan dibikin satu mahkota di situ. Mahkota yang diserubung itu ya. Itu mahkota seperti di petilasan Tawangalun segala macam, itu pasti ada seperti menandakan bahwa di sini adalah ketenger untuk seorang raja. Namanya petilasannya ada ketenger untuk mengenang ke dalam. Tapi itu bentuknya apa Mas? Batu melingkar begini. Oh. Kayak kubah gitu loh. Rata-rata petilasan atau ketenger raja-raja Blambangan atau di Banyuwangi diberi ketenger seperti itu. Kan bupati enggak? Bupati tidak diberi seperti itu. Ya hanya untuk tradisi lokal aja sih. Jadi limasan dan di sana ada Candi ada Meru. Candi yang disebut Meru. Seperti di Bali. Yuk. Nah ini adalah patung Ganesha. Ganesha itu adalah dewa pengetahuan, putra dari Siwa. Jadi apabila ada ornamen candi, ada Siwa, ini mungkin secara pribadi ini tempat suci ini adalah meluhurkan dari dewa Siwa sesuai dengan tradisi kerajaan Blambangan yang kebanyakan adalah beraliran Siwa atau Kasiwa. Ini dewa pengetahuan. Jadi kelihatan momentumnya dari ini. Cuma ini suara palanya untuk penjaga. Mereka adalah budaya Jawa ya, itu budaya Jawa. Ini suara pala. Nah, suara pala itu apabila kantungannya ini ke atas, ini berarti ini daerah suci. Tidak boleh sembarang orang masuk. Tapi kalau pentungannya ini ke bawah, ini berarti semua tata sosial atau kasta boleh masuk. Ini berarti hanya raja dan orang-orang suci yang bisa masuk ke area seperti ini. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Ini adalah sana untuk perjalanan tempatnya ke Banten, ya, tempatnya saja. Yang bau rekso. Astana. Biasanya ada tempat untuk menaruhkan banan atau sesajen. Kalau yang kecil namanya kan tangga, kalau besar bertingkat-tingkat namanya astana. Ini
ini jadi bentar itu adalah gunung di sebelah kiri dua. Letakkan jadi bentar itu adalah di pintu masuk. Makanya kenapa di pintu masuk desa itu bentuknya jadi bentar. Jadi ketika masuk itu kita akan melewati jadi bentar. Bentar itu di itu kalau kita mau masuk ke ruang VIP Raja kita akan melewati gerbang Purbalingga Kalirekso. Jadi tradisi Nusantara itu ada gerbang Pongkung, ada gerbang Jadi Bentar, ada gerbang Kalirekso. Nah ini namanya Meru. Meru ini tiap-tiap tokoh itu ada aturannya, tidak bisa sembarangan. Jadi ada biasanya ada ganjil ya. Ini kalau 11 ya. Ini 11 ini kita sudah kelasnya sudah kelas pokoknya di sini. Kalau ini seperti candi, maka ini berarti ini adalah mandala. Jadi kan sudah candi ada mandalanya, berarti adalah ada dewa yang disemayamkan atau disucikan di tempat suci ini. Ini digunakan satu orang istana Nandi Suara ya. Astana, itu Nandi Suara kemudian Nandi, tapi ini kalau yang Siwa ini Mahakala. Karena Mahakala kan putra dari Dewa Siwa. Ini kemungkinan ini adalah untuk meluhurkan Dewa Siwa. Tapi saya kurang jelas karena harus berhubungan dengan mantu, tapi kalau ada mantu harusnya demikian karena Blambangan itu dulu kebanyakan aliran Siwa memuja Dewa Siwa, tidak seperti Majapahit yang kebanyakan memuja Wisnu atau Waisnawa. Kira begitu.